Action, topi miring. Merawat Innova bensin secara berkala itu sebaiknya setiap 10.000 km. Kemudian ini adalah paket komplit apa saja yang kita kerjakan untuk paket komplit perawatan Innova bensin, termasuk ganti oli, ganti sporing, dan tune up, servis remnya. Yuk kita ikuti saja videonya, berdurasi agak panjang sekarang karena biar lengkap ya, biar marem nontonnya. Berikut adalah perawatan berkala Innova bensin. Ya Kak, Innova bensin Kak. Perawatan berkala, kita cek dulu servisnya apa saja. Sporing, balancing, tune up, kontrol baut, dan servis rem, plus penggantian oli Fastron Tekno SAE 10W4. Bluetooth. Pertama, melepas baut 10 mm 4 buah yang mengikat ignition coil. Setelah coil nanti akan dicabut businya. Ini adalah prosedur tune up. Jadi manfaat tune up itu adalah untuk mengetahui kondisi busi dengan melepas bagian ini, dan ini. Kemudian throttle body nanti akan dibersihkan secara terpisah dan kita akan buat videonya secara terpisah. Busi 1, 2, 3, 4. Sekarang akan dilepas businya dengan menggunakan kunci sok ukuran 16 mm. Di sisi lain, Mr. Sodik sedang melakukan proses pengecekan kampas rem. Jadi kondisinya seperti apa akan diketahui dengan membuka bagian depan dan juga bagian kaliper. Ini berapa persen Kak? 50%. Karena yang jadi acuan kita adalah ketika garis tengahnya ini sudah habis, berarti kampas remnya sudah minta ganti ya. Ini kampas remnya masih 30% lagi lah, masih bisa dipertahankan. Karena dia masih original ya, masih asli, jadi ketahanannya cukup untuk ketebalan segini. Untuk servis berikutnya masih nyampe, apalagi mobilnya manual. Jadi tidak terlalu boros kampas rem. Alon sih Kak, ini spek busi Innova. Jadi dengan expander yang kita tayangkan terlebih dahulu itu sama kampas ini businya sama dengan spek expander ya, Innova. Ini masih bisa digunakan, nanti tinggal dibersihkan kemudian di set lagi, celahnya diukur sesuai dengan kebutuhan mobilnya. Ini throttle body. Jadi untuk membersihkan ini hati-hati ya. Kalau belum punya scan yang support untuk learning, sebaiknya aki yang negatif itu dilepas. Tetapi kalau sudah punya scan, nanti bisa di learning pakai alat scan. Ini sudah lumayan kotor. Ini kan dilakukan pembersihan juga. Apa nih? Sekarang kita cek untuk kampas rem belakang. Jadi masih baik, masih bagus ya. Belum perlu ada penggantian kampas rem depan dan belakang.
Semuanya masih dalam kondisi baik-baik saja, tinggal dibersihkan, kemudian nanti disetting, disetel biar traksi atau daya cengkramnya baik. Pastikan tidak ada kebocoran di antara piston karet ini dan tidak macet ya. Nanti bisa diperas, kalau dia nggak mau masuk berarti dia kondisi macet. Ini keadaannya baik-baik saja. Begitu juga dengan as yang sini. Jadi ini dalam kinerja yang sangat baik. Jadi nggak macet, maka pengereman akan baik. Dan produk yang kita gunakan untuk membersihkan throttle body, untuk membersihkan karburasi juga produk ini. Jadi percaya banget, ini kualitasnya top marko top ya. Baik, pasang lagi. Sudah kencling kinclongnya, sudah bersih banget. Nah, nanti tarikannya itu akan cheese ya, akan enak, akan beda dengan sebelum dia di tune up. Untuk busi setelah disetel, dibersihkan, dipastikan bahwa setelannya itu cukup ya 0,80, maka langsung dipasang saja. Bagaimana bongkar, begitu juga masang. Jadi nggak boleh hanya bongkar tapi nggak bisa pasang, ya Kak? Oh iya no, so, terima bongkar nggak terima pasang dan terima kasih terus piye. Yo, Kak Penny sekarang dalam proses membersihkan filter bahan bakar, filter bensin di Innova Bensin. Oke, lanjut. Ayo. Jadi sebelum dilakukan pembersihan, ini relay starter. Ya, relay starternya dilepas, letaknya di sini. Kemudian ukur perlahan seperti itu, kemudian sambil di starter nanti akan keluar di sana, kotorannya akan keluar. Ini akan keluar. Jadi kalau tidak terlalu kotor, maka prosesnya cukup 1 kali saja. Ini adalah ketukan pertama, jadi kotor ya, hitam. Masa pertalite pertama kok warna ireng ini piye Kak ceritanya Kak? Endapan ya, jadi harus dilakukan 2-3 kali sampai ini bening, sampai kelihatan bening. Jadi ada manis-manisnya gitu ya. Itu hitam sekali warnanya ya. Kita akan melakukan pembersihan kedua. Dan ini adalah ketukan kedua. Kita lihat sana sudah semakin bening ya. Untuk yang kedua dan ketiga sudah semakin bening. Kalau sudah bening cukup, sudah bersih. Sekarang kita akan lihat. Nah, ini sudah bening ya, enggak sehitam tadi. Ini sudah mulai tembus. Sudah mulai tembus. Kemudian selangnya dipasang lagi, jangan lupa. Juga dengan relay starternya di sana letaknya dipasang lagi. Cet. Yes. Volume air aki bisa kita cek secara visual ya. Ini kelihatan masih cukup, masih di batas upper level, jadi nggak perlu ada penambahan. Itu juga dengan minyak power steering, kita pastikan itu masih kondisinya cukup dan minyaknya masih bening, masih bagus, tidak perlu di flush ya, tidak perlu diganti. Kemudian kondisi minyak rem juga di sana letaknya dicek. Simple dan yakin Anda bisa melakukan hal ini sendiri. Dan finishing biar mesin kelihatan kinclong. Ini adalah salah satu bentuk
kasih sayang kita ke mobil ya. Jadi harus diperlakukan seperti ini. Jadi biar mobil itu nggak ngambek dan juga nggak rewel kalau dipakai kerja keras siang dan malam. Ya. Test drive setelah sepuring. Pengecekan ukuran kekencangan ban secara manual. Tadi setelah di-impact harus dicek ulang dengan kunci yang manual ya. Kemudian penggantian oli dengan Fastron SAE 10W40. Kapasitas volume oli untuk Innova bensin itu 5 liter ya. Oke, 4 liter sudah masuk. Kemudian ditambah 1 liter karena kapasitasnya 5 liter ya untuk Innova bensin. Jangan lupa ditutup sampai kenceng biar nggak muncrat-muncrat. Dan di bagian akhir mobil ini mendapatkan porsinya untuk menjaga kaki-kaki agar ban itu tidak makan sebelah ya, tidak makan dalam atau tidak makan luar. Jadi dilakukan proses well balance dan juga sepuring alignment ya bahasanya ya. Jadi ini prosesnya seperti ini. Ini dokumentasi saja, tapi pekerjaannya sudah dilakukan. Ini penyetelan di sini sambil mata sayu sang mekanik itu tetap berfokus ke layar. Jadi nanti seperti apa pergerakannya bisa terbaca langsung di layar ya ketika itu diputar ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Setelah sampai pada titik tertentu yang menjadi rahasia mekanik, wah, bisa. Maka prosesnya selesai. Sambil setelah itu dilakukan test drive. Oke, seperti ini saja ya. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh Anda sebagai pemilik mobil, tapi dilakukan di bengkel-bengkel yang mempunyai fasilitas alignment dan balancer. Oke, sahabat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.